bahwa Pancasila wajib diteladani dan dipedomani. Pancasila jugalah dasar yang digambarkan sebagai lambang dari Indonesia itu sendiri untuk menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki 5 dasar yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pancasila adalah sebuah ketetapan yang wajib dipatuhi dan siapa saja yang tidak mematuhinya akan mendapatkan sanksi hukum. Hal ini tidaklah berlebihan karena Pancasila sebagai dasar negara yang diakui di Indonesia. Ini dilanjut apa ada sesi tanya jawabnya? Mangga. Apa dilanjut ke kelompok 4 terus nanti saya Oh nggih. Iya, dilanjut kelompok 4. dilanjut kelompok 4. Langsung tak video ini. Dari kelompok 4. Dari Mbak Ghazi, Mbak Ina. kelompok 4 disampaikan oleh Mbak Ina. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer tersebut sebagai dasar falsafah negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan dasar norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber kepentingan di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca beberapa pengertian. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti seperti atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam diisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Definisi dalam ketatanegaraan, istilah undang-undang sering digunakan oleh dan istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau saling menggantikan. Secara harfiah, istilah konstitusi dari bahasa Prancis konstituer yang berarti membentuk dan diartikan sebagai pembentuk suatu negara, sedangkan Indonesia menggunakan istilah undang-undang yang disejajarkan dengan istilah grondwet dari Belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dalam suatu negara. Kedudukan undang-undang dasar mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Ini kita upload untuk itu. ketatanegaraan. Kita kayak rekaman nih. Dari Lah iya. Kita tak lebok ke YouTube. Gila iya kita lebok ke YouTube kan. Sing cantik-cantik kayak gitu. Iya tante tak share. Sifat undang-undang menempatkan norma dasar dan norma sumber dari segala hukum yang berlaku dalam negara Indonesia. Ia berisikan pola dasar dalam kehidupan di Indonesia. Dalam teori konstitusi dikenal sifat undang-undang yaitu fleksibel atau kaku, tertulis dan tidak tertulis. Untuk menentukan apakah setiap undang-undang itu fleksibel atau kaku dipakai ukuran sebagai berikut: 1. Cara mengubah konstitusi. 2. Ada 2 cara mengubah. Yang pertama, undang-undang diubah secara prosedur yang biasa, sebagaimana mengubah dan membuat undang-undang biasa. Dalam hal ini, undang-undang itu memiliki sifat fleksibel seperti konstitusi Inggris. Kedua, perubahan undang-undang yang memerlukan prosedur istimewa, maka sifat undang-undang itu mahal. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia tertulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur
Di samping itu, apabila dilihat dari substansi materi, Undang-Undang Dasar 45 mengatur kehidupan nasional yang meliputi masyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disingkat UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau basic law konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Naskah undang-undang belum mengalami amandemen terdiri dari pembukaan batang naskah tersebut secara resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari tahun 46. Yang dimaksud dengan Undang-Undang 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas 1. Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, 2. Batang buku, yang ketiga serta penjelasan yang terdiri dari atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mana pembukaan Undang-Undang 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia? Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok-pokok kaidah yang menjadi landasan dan peraturan hukum yang tertinggi bagi hukum lainnya, termasuk hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Pokok-pokok kaidah negara fundamental itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Dasar-dasar pembentukan negara. Tujuan negara yang menyatakan negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan. B. Asas politik negara, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang terbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. C. Asas kerohanian negara, yaitu dasar falsafah negara Pancasila yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Ketentuan ini dapat terlihat dalam kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945.